Dia mulai di si Umi mana? Nih bro, gue habis beli peliharaan baru nih. Mahal. Takdir adalah segala sesuatu yang telah Allah tuliskan terhadap manusia. Kalau menurut saya, takdir itu suatu peristiwa yang sudah terjadi dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah suatu ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Kalau ditanya seberapa yakin, pasti yakin banget karena itu tercantum dalam rukun iman yang ke-6. Kalau saya yakin, insya Allah. Kalau ditanya seberapa yakin, ya pasti yakin banget sih, karena tercantum dalam rukun iman yang ke-6. Sikap kita terhadap takdir yaitu menerima dengan setulus hati bahwa takdir yang Allah berikan itu adalah sebagaimana yang telah Allah ciptakan. Ya harus ikhlas karena itu ketentuan Allah yang sudah pasti dan yang terbaik juga. Harus menerima dengan lapang dada, ya karena itu yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita seperti biasa di channel Jurnal Pemuda yang insya Allah akan selalu memberikan manfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini insya Allah yaitu kita akan membahas tentang takdir, di mana takdir ini adalah sebuah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Apa sih yang dimaksud dengan takdir ini? Takdir adalah sebuah ketetapan Allah karena semua makhluk hidup khususnya di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari rukun iman yang ke-6, bagian dari kewajiban seorang mukmin untuk beriman, untuk meyakini atau menerima semua ketetapan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka dari itu, semua umat muslim, semua umat manusia wajib menerima semua yang Allah tetapkan. Perlu kita ketahui bahwa takdir itu ada dua macam. Yang pertama yaitu takdir mubrom, yang kedua yaitu takdir mu'allak. Apa sih yang maksud dengan takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang sudah ditentukan dan tidak mungkin untuk dirubah. Seperti apa? Seperti kematian, kelahiran, celaka, jodoh, rezeki. Semua itu sudah ditentukan dan semuanya sudah diatur oleh Allah. Manusia tatkala dalam kandungan seorang ibu itu sudah ditentukan takdirnya, jodohnya, rezekinya, kematiannya, kelahirannya, celakanya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu adalah takdir yang masih bisa dirubah,
itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi bisa dirubah dengan cara ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa ini adalah bagian dari salah satu upaya manusia untuk merubah takdir mu'allaq ini. Contohnya seperti seorang siswa yang awalnya biasa aja, yang mungkin tidak mungkin untuk berprestasi, tapi dengan usahanya, dengan doanya yang luar biasa, sehingga Allah memberikan jalan, siswa itu menjadi prestasi karena dari usahanya itu. Ada lagi sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, ya, dengan usaha dan doanya manusia, ikhtiarnya luar biasa, doanya selalu gitu kan, tidak pernah telat, maka Allah memberikan jalan dari segi aspek kehidupannya. Walaupun sudah ditentukan manusia itu A, tapi Allah bisa menentukan, merubah takdir manusia itu karena dari usaha dan doanya. Maka dari itu kita khususnya sebagai umat muslim, jangan pernah fokus yang sudah ditentukan, cuma Allah aja. Bukan seperti itu. Tapi tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar, berusaha, dan berdoa. Kalau masalah hasil itu, hasilnya itu cukup Allah yang tahu. Tugas kita hanya usaha dan doa. Jadi, sebagai manusia yang beriman, wajib menerima semua takdir Allah, karena bagian dari rukun iman yang dimana tidak lepas. Karena kita sebagai umat yang beriman, ada konsekuensinya, yaitu menerima semua ketetapan yang Allah berikan. Ya. Rukun iman itu kan ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, antu'minu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, itu beriman kepada malaikat Allah. Yakin manusia kalau sudah beriman kepada malaikat, dia akan selalu bertakwa. Karena sudah apa? Karena dalam hatinya sudah beriman kepada malaikat, sudah diawasi oleh Allah, sudah diawasi oleh para malaikat. Yang ketiga adalah wa kutubihi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada makhluk Allah, kepada hambanya. Supaya apa? Menjadikan manusia itu terbimbing dan sejahtera, tetap di koridor jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah, di mana para Rasul itu begitu luar biasanya, banyak sekali. Ada Nabi, ada Rasul. Ya, Nabi adalah orang yang istimewa, orang soleh yang diberikan wahyu, namun tidak wajib untuk menyebarkan kepada umatnya. Beda dengan para Rasul. Kalau para Rasul adalah orang soleh yang diberikan wahyu, wajib disampaikan wahyu itu kepada umatnya. Karena maka dari itu kita juga wajib mengimani semua para nabi dan rasul. Apalagi yang wajib kita ketahui yaitu ada 25. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Selain dari kita beriman hari kiamat, namun juga kita harus beriman tahapan-tahapan menuju hari kiamat, di mana adanya bencana alam, terus ada Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. Itu adalah step-step menuju hari kiamat. Dan kita juga harus meyakini, beriman bahwa akan suatu saat nanti akan adanya Nabi Isa, adanya Dajjal, adanya Imam Mahdi. Nah, yang keenam
yaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir Allah. Menurut guru kita yaitu Ustadz Abdul Somad pernah berkata, amalan yang paling baik, amalan tanpa basah bibir, amalan tanpa melakukan apa-apa, tapi besar pahalanya, yaitu menerima semua yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pahala yang luar biasa. Tadi kita bahas kembali yaitu takdir mubrom, di mana takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah, seperti kelahiran, kematian, celaka, jodoh, rezeki. Ya, yang dimana saat ini lagi viralnya itu tentang kecelakaan. Itu sudah menjadi takdir Allah. Di suratan takdir sudah jadi skenario Allah. Maka dari itu wajib bagi kita semua kejadian itu adalah takdir Allah, dan wajib bagi kita mengimani dan menerima semua ketetapan Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa takdir Allah itu lebih baik daripada keinginan kita, daripada rencana kita. Bisa jadi kita punya rencana tapi Allah tidak ridho. Karena itu takdir Allah lebih baik. Ada juga kita punya rencana menurut kita baik, tapi Allah tidak meridhoinya. Maka ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, dan wajib kita menerima. Karena apa? Karena itu bagian dari keimanan kita untuk menerima segala sesuatu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja mungkin dari saya pribadi. Mudah-mudahan pertemuan ini, walaupun hanya dengan media YouTube ini atau media medsos ini, menjadi kita tergugah semakin meningkat keimanan kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan baiknya buat kita semuanya. Saya pribadi banyak salah, banyak khilaf. Karena banyak salah, tentu Allah lebih baik, tentu Allah Maha segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.